Oke, Bung Rocky, kita lanjutkan ngobrol lagi tentang situasi politik dan banyak sekali kita lihat terjadi anomali-anomali di dalam politik kita gitu yang sebenarnya begitu kita cermati itu akan menuntun kita pada satu big picture ya, gambaran besar gitu bahwa memang rezim Pak Jokowi ini ingin terus melanggengkan kekuasaan bagaimanapun caranya atau kalau tidak melanggengkan tetap adalah proksinya yang harus harus menang pada Pilpres 2024 nanti. Saya maksud ini peristiwa yang baru terjadi. Jadi Mahkamah Agung memenangkan kasasinya Demokrat dan kemudian Pak Muldoko, gengnya Pak Muldoko itu mengajukan PK. Ini menarik sekali dan kemudian tanggal 10. Nah, ini akan ada peristiwa saya jadi teringat Anda bolak-balik ngomong Anas sebentar lagi bebas, Anas sebentar lagi bebas. Tanggal 10 nih, 10 April akan bebas dan akhirnya disambut ribuan orang dan mau tidak mau orang akan melihat ini juga bagian gerakan ini pasti ini akan ada serangan yang kencang juga terhadap Demokrat gitu dan kalau sekarang nggak salah klaim Agus bahwa kalau ada serangan terhadap Demokrat itu berarti upaya menggagalkan Anies jadi presiden begitu kira-kira Bung Rocky. Iya, saya bisa pahami. Jadi kira-kira Demokrat menghitung dua hal. Pertama, Muldoko pasti ada dalam rencana untuk terus mengganggu Demokrat. Itu kayaknya udah final tuh karena bagi Muldoko ini hal yang paling mewah bagi dia kalau bisa memperoleh Demokrat dan upaya hukumnya akan jalan terus dan bersaing di situ adalah kepentingan Muldoko dan ambisi mereka yang melihat potensi untuk mengganggu Demokrat dengan keluarnya Anas Urbaningrum. Jadi kalau Anas keluar dari penjara selesai selesai masa pidananya, tentu dia akan tampil sebagai tokoh politik. Kan nggak mungkin Anas diam-diam aja kan. Dan backup pada Anas juga masih besar tuh. Kalau kita bayangkan apakah Anas masih punya kekuatan, pasti masih punya kekuatan tuh. Karena kita bisa duga tuh rekening Anas mungkin dipegang oleh beberapa temannya tuh. Kan dugaan ini mesti kita ucapkan supaya ada semacam pengetahuan publik bahwa Anas bukan lenyap, dia hanya tertunda sebetulnya ambisi politiknya tuh. Nah, orang semacam Anas dengan ambisi yang kuat itu dan masuk di dalam waktu yang timely yang betul-betul pas hari ini itu juga mengkhawatirkan Demokrat. Jadi kelihatannya begitu tuh. Anas pasti akan diminta oleh pers untuk buka apa sih sebetulnya yang terjadi dengan Anda itu di 10 tahun yang lalu tuh Demokrat sebetulnya lakukan apa pada Anda. Dan ini seksi betul kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada Anas nanti pasti akan mengganggu Demokrat dan Anas sebagai politisi dia tahu cara memanfaatkan isu dan itu yang menyebabkan saya kira gelagat dari Demokrat itu memang semacam kepanasan juga tuh karena sangat mungkin juga Anas atau Muldoko bergabung dengan Anas dalam upaya untuk mendelegitimasi Demokrat. Tapi intinya adalah kalau Demokrat didelegitimasi itu berarti Anies juga diikut sertakan sebagai sasaran kan. Jadi Demokrat hanyalah jembatan untuk mendelegitimasi Anies tuh. Nah, kalau Demokrat akhirnya jadi kontroversi terus-menerus, lalu orang mulai percaya bahwa ada sesuatu yang masih tanda tanya hubungan antara Anas dengan Pak SBY misalnya. Nah, tanda tanya itu akan berakibat pada elektabilitas. Jadi kelihatannya itu yang dicemaskan oleh Demokrat, bukan sekedar Muldoko, tapi potensi Anas untuk sebut aja fight back, karena tetap ada dendam, ada ketidakpuasan dalam peristiwa ditahannya atau dipenjarakannya Anas. Nah, gengnya Anas ini masih beroperasi dan makin lama makin terlihat bahwa ini ada kesempatan loh untuk menghajar Demokrat. Jadi kira-kira itu latarnya. Kita hanya mendeskripsikan keadaan supaya nggak ada orang yang mulai bertanya-tanya ini ada apa. Kita buka aja bahwa memang itu akan terjadi. Ya, ya. Jadi artinya sebenarnya dengan menjadikan Demokrat sebagai sasaran ini seperti melempar batu dapat dua burung ya, Bung Rocky ya. Iya, itu akhirnya begitu tuh. Tapi yang mesti dihitung kalau Demokrat kemudian punya bukti yang lebih bagus untuk mengatakan bahwa Anas dan Muldoko memang berupaya untuk mendongkel Demokrat. Itu jadi kontroversi baru lagi kan. Jadi kita cuma bisa menduga dengan kemampuan analisis bahwa akan terjadi gejolak politik yang besar menjelang 2024 nih. Dan itu yang memungkinkan kita ya menilai sebetulnya. Kita hanya bisa menilai apa yang ada di dalam pikiran Pak Jokowi kalau variabel ini masuk lagi, variabel Anas masuk lagi, variabel
Muldoko masuk lagi. Orang akan tuntut bahwa Muldoko itu tetap ingin mengkudeta Demokrat karena dia masih bagian dari rejim Jokowi, kan begitu jalan pikirannya kan. Kalau Anas mungkin lebih lebih orang nggak akan terlalu anggap bahwa Anas itu adalah bagian dari rejim Jokowi. Lain, Anas adalah faktor yang lain karena ada hal yang ketidakpuasan dari pendukung Anas pada peristiwa pemenjaraan Anas. Tapi mereka bisa jadi ketemu gitu untuk kepentingan yang sama. Yes, itu yang kita maksud tadi itu. Dia bisa bertemu dalam kepentingan yang sama, mempertemukan dua orang yang motifnya berbeda. Ini jadi akan tensi akan semakin sangat tinggi, tensi politik kita itu pasti akan semakin seru ini ya. Di satu sisi tentu saja yang tidak bisa terhindarkan juga pembusukan di dalam pemerintahan itu juga luar biasa dahsyat. Jadi saya kira sebenarnya justru mungkin bisa jadi berpikir rezim pemerintahan ini akan memanfaatkan Anas, tapi bisa jadi kemudian kontraksi di luar itu bisa berdampak serius juga terhadap apa yang terjadi di dalam pemerintahan karena pemerintahan sedang kondisi rapuh gitu. Nah, itu yang merupakan berita baik bagi kita kan. Yaitu kerapuan-kerapuan itu, tentu saja kerapuan ini itu akan jadi ulasan bagus dari banyak talk show akan dibuat. Anas pasti hari pertama mungkin udah 10 talk show gitu kan. Dan mata kamera akan ke Anas terus tuh. Dan persiapan pemilu juga akan dihitung ulang karena kemampuan Anas untuk menguasai headline itu tinggi sekali itu. Jadi bayangkan misalnya seluruh berita itu tentang Anas itu, lalu Anies tenggelam sebagai berita kan. Jadi kelihatannya begitu. Tetapi kalau Anas terlalu jauh untuk bermain politik, itu ada orang-orang atau faksi-faksi di dalam Anas juga yang menghitung jangan terlalu jauh sekarang tuh. Nabung aja sampai 2029 kan buat Anas tuh. Jadi kira-kira begitu tuh. Kalau Anas terlalu jauh juga, ya kesempatan Anas untuk membuktikan bahwa dia matang dalam politik akan dibatalkan orang, dianggap Anas keluar penjara hanya untuk balas dendam. Itu juga nggak bagus sebetulnya tuh. Tetapi sekali lagi buat kita yang dari awal FN menganalisis bahwa ini akan terjadi cakar-cakaran, akan terjadi saling amputasi, akan terjadi gempa bumi politik. Itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi makin pusing. Karena itu sebetulnya percepat pemilu aja sebelum kekacauan itu berlanjut sampai ke depan pintu kamar kerja Pak Jokowi. Kan itu intinya kan. Jadi jangan lagi ada upaya untuk menunda pemilu. Mending Pak Jokowi bilang, saya tahu ada banyak variabel yang akan memanas di tahun pemilu ini. Karena itu mari kita sama-sama lakukan kajian rasional bahwa pemilu harus terjadi dan saya mulai sekarang berjanji berhenti untuk mengendorse seseorang. Karena kalau enggak Pak Jokowi akan dianggap sebagai bagian dari kekacauan ini. Ya. Dan sebenarnya begini, soal membaca pemilu itu tetap akan ditunda dan sebagainya, itu bukan hanya kita, karena banyak tokoh-tokoh yang juga jauh lebih punya banyak informasi dari internal pemerintahan juga mengendus itu. Ini apa yang saya maksud kemarin, misalnya Pak Mahfud MD itu kan kelihatannya boleh safari juga nih ke beberapa daerah, dan ketemu di Jogja, ketemu dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Pak Haidar Nasir. Pak Haidar Nasir ada dua yang disampaikan, yang setidaknya yang muncul di media. Satu, mengingatkan jangan sampai ada penundaan pemilu. Nah, kan berarti orang seperti Pak Haidar Nasir pun masih mencium itu dan itu menyampaikannya kepada Pak Mahfud. Yang kedua, bahwa korupsi itu harus menjadi agenda seluruh komponen bangsa, terutama pejabat negara. Itu yang disampaikan oleh Profesor Haidar Nasir. Yes, itu tanda-tanda, tondo-tondo yang memungkinkan kita melihat akan ada satu keadaan di mana bayangan tentang pemilu itu berubah sama sekali itu. Seolah-olah ini udah pasti, ini udah enggak itu. Jadi variabel etika ini yang sering kita sebut variabel etika masuk lagi di dalam politik, dan ujian-ujian itu yang akan agak sulit. Misalnya Pak Jokowi itu mempertahankan kekuasaan dia hanya mengandalkan manuver politik dari Pak Luhut misalnya. Kan kalau kita bayangkan di istana itu Pak Jokowi ngomong politik sama siapa ya? Kan yang paling paham strategi politik dan cara bermain politik kan tinggal Pak Luhut di situ kan. Yang lain kan ya Pratikno ya itu ngurus administrasi. Siapa lagi di situ? Pramono Anung itu pasti lebih ke Ibu Mega lah gitu ya. Iya, Pramono Anung ya paling lapor-lapor kecil tuh. Tetapi Pramono kan nggak punya kemampuan untuk mengatur strategi karena tetap dia mesti imbangi antara Ibu Mega dan Pak Jokowi. Kalau Pak Luhut lebih mungkin untuk bermain politik karena ya pengalaman dia jauh dan kemampuan dia untuk lobbying juga luar biasa itu. Ya, dan itu yang kita ada lagi Pak Muldoko di situ. Tapi Muldoko kemarin kudeta demokrasinya gagal kan. 3 orang itu kan yang ada di istana yang senior kan. Ya ada Pak Muldoko, tapi ya Pak Muldoko ngerti cara berpolitik, tapi
tidak secanggih Pak Luhut lah. Karena Pak Muldoko nggak mungkin masuk pengaruhi Golkar, pengaruhi PKS, pengaruhi PAN segala macam, nggak mampu. Kalau Pak Luhut mampu dia, dan karena dia pegang big data kan. Oke, jadi ini makin seru, dan saya kira kita bisa membayangkan itu nanti akan hiruk pikuk ya dunia politik kita gitu, dan Anas pasti akan jadi semacam fighter gitu yang menyerang terus, dan mau nggak mau ini Demokrat mesti counter fighter dong ya menghadapi Anas ini. Ya, jadi beban sekarang itu ada pada Demokrat yang cemas, dan tentu kecemasan Demokrat juga ditangkap oleh Anies. Anies mungkin merasa, waduh, ini nggak pernah gue hitung nih bahwa Anas akan keluar dan akan jadi faktor di dalam upaya untuk menghalangi Anies jadi calon presiden. Jadi Anas dan Anies ini adalah aspek baru dalam politik Indonesia tuh. Dan kita sebetulnya ingin mengatakan kepada netizen atau pada pengamat, dalam 1 minggu ini FNN, saya dan Hersu hanya membongkar-bongkar lah keadaan politik kita. Nanti kita rapikan minggu depan. Yang penting kita tahu bahwa bagian-bagian yang akan menghirup pikuan politik udah ada di depan kita. 1 adalah Mahfud, 2 adalah Kapolri Pak Sigit, 3 adalah Anas. Nah, Muldoko itu ya pemain cadangan lah, karena dengan mudah sebetulnya Pak Jokowi bilang, udah Pak Muldoko stop aja, nanti berbahaya terlalu jauh Anda main-main. Kira-kira begitu. Tapi Pak Luhut nggak mungkin, karena Pak Luhut yang paham tentang psikologi Pak Jokowi dan paham tentang lubang-lubang politik yang masih bisa disusupkan kepentingan istana. Kira-kira itu. Jadi teman-teman pemirsa berharap akan ada Anies lebih tajam. Tunggu ya, kita masih mengaduk-aduk dulu. Nanti kita rapikan nanti. Makanya apa gue kata dulu 0%. Dibilang, kalau ini dari dulu dasar analisis kita begitu, kita udah tahu bahwa ini akan ngaco semuanya. Karena semua diandalkan pada transaksi 20%. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Sip.